Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita dan terutama rutinitas dalam beribadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan kita untuk beramal soleh. Allah berikan keistiqomahan kepada kita sampai di akhir kehidupan kita. Sholawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian yang sangat baik ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji terkait dengan fikih kurban atau fikih udhiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita ambil kajian kita ini dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Malik rahimahullahu taala. Kita awali ya terkait dengan kurban ini ya dari definisinya, di mana bahwa kurban dalam istilah Arab itu ya banyak menggunakan kalimat udhiyah ya, yang dimana udhiyah itu artinya adalah ya kurban ya. Nah, kita akan lihat di sini diawali dari takrif, pengertian apa yang dimaksud dengan udhiyah, apa yang dimaksud dengan kurban. Yang dimaksud di sini hiya mayudka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahri bisyara'itin mahsusatin. Jadi yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari-hari nahar ya, bisyara'id makhsusah, yaitu dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat khusus. Nah, inilah yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah. Kemudian masyru'iyatuha, pensyariatannya ya. Al-aslu fi masyru'iyatil udhiyah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Fa amal kitabu fa qaulullahi subhanahu wa ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Qala ba'du ahli ilmi al-murad bihi al-udhiyah ba'da sholatil id. Wa amma sunnah fa an Anas qala duhan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain ya. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabara wa wada'a rijlahu ala sifahahima ya. Adapun tentang pensyariatan dari kurban ya, bahwa kurban ini disyariatkan di dalam Islam baik berdasarkan Al-Qur'an, sunnah maupun ijma', kesepakatan para ulama. Adapun dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Adapun dalam hadis di mana Nabi SAW mengatakan duhan Nabi SAW bikabshain amlahain, di mana Rasul SAW berkurban
dengan 2 ekor domba yang sempurna. Ya. Dzabahahuma biyadih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua domba tersebut dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabara, yaitu dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, ya, kemudian meletakkan kaki-kaki dari, ya, domba yang disembelih tersebut, ya, di atas, ya, perutnya, ya, artinya di atas perut domba-domba yang disembelih tersebut, ya. Wa ajma'al muslimun ala masru'iyatil udhiyah, dan di mana kaum muslimin telah sepakat akan disyariatkannya untuk berkurban, ya. Adapun berikutnya adalah hukmul udhiyah, ya, apa hukum berkurban, ya. Nah, di mana bahwa para ulama dalam hal ini ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil udhiyati ala qaulain. Nah, di mana para ulama terkait dengan hukum berkurban ini terbagi menjadi 2 pendapat. Al-awwal annaha wajibatun, ya, alal mausir. Ya, jadi sesungguhnya bahwa hukum kurban itu adalah wajib bagi orang-orang yang diberikan kemudahan. Ya, wa hadza qaulur Rabi'ah wal Auza'i wa Abi Hanifah wal Laits wa ba'dul Malikiyah. Nah, ini adalah diantaranya pendapat dari Rabi'ah, Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Laits, dan beberapa dari kalangan Malikiyah. Ya, diantara dalil yang digunakan adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Nah, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah. Dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban, dan sembelihlah. Sehingga dihukumi oleh para ulama bahwa nyembelih hewan kurban itu adalah satu kewajiban. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Sedangkan dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru yaqtadil wujub. Ketika kita mendapati perintah dalam Al-Quran itu menjadikan bahwa perintah itu berhukum, ya, yaitu dengan hukum wajib, ya. Nah, ini alasannya yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Adapun yang kedua adalah hadis, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasul mengatakan, ya, man dzabaha qabla an yusolliya falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, ya, maka hendaklah dia untuk mengulang, ya, karena penyembelihan hewan kurban itu dilakukan setelah sholat, ya. Ketika adanya yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka hendaklah untuk mengulang, ya. Nah, jadi artinya mengulang ini sebagian para ulama, ya, menghukumi wajib, ya. Jadi karena salah dalam memotongnya, salah dalam waktu pemotongannya, maka untuk menggantikan, ya, waman lam yadbah falyadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah. Dan Rasulullah pun di sini menggunakan juga kata perintah, ya, waman lam yadbah falyadbah, barang siapa yang belum menyembelih maka menyembelihlah. Ya, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua adalah annal udhiyah sunnatun walaysat wajibah. Ya, sungguhnya bahwa kurban itu adalah sunnah, hukumnya tidak wajib, ya. Dan ini adalah wahadha madhabul jumhur, ya, Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wal Muzanni wa Ibnul Mundhir, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama, ya, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Ishaq, Imam Abi Thawr, ya, Imam Al-Muzanni, dan beberapa para ulama yang lain. Nah, di antaranya apa dalil yang mereka gunakan sehingga menghukumi bahwa, ya, kurban itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib, yaitu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum
an yudahi ya fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa di antara apabila sudah masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian sudah berniat untuk menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia untuk menahan diri, tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Ya. Nah, di sini titik tekan pada lafaz apa dalam hadis ini yang menghukumi bahwa atau dihukumi ya kurban itu sunnah, yaitu pada lafaz ya wa aroda ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian menghendaki, menginginkan. Nah, sehingga dengan lafaz menghendaki dan menginginkan ini hukumnya hanya sunnah. Ya kan kaum muslimin rahimakumullah, ya sehingga bahwa ya kita pahami bahwa hewan kurban itu adalah bukan satu kewajiban ya, tapi adalah merupakan satu hukum yang sunnah, dan sebagian para ulama menghukuminya sebagai sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan ya. Adapun berikutnya adalah mayudhabihi, apa yang untuk kita kurbankan ya, la yajzi fil udhiyati illal an'am ya, jadi tidak dibenarkan di dalam berkurban itu kecuali adalah binatang ternak ya, wahyal ibil wal baqar ya, wadhanu wal ya ma'zu liqaulihi ta'ala liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am ya. Jadi di mana bahwa tidak dibenarkan di dalam berkurban kita kecuali adalah binatang ternak, yaitu apa? Onta, sapi, domba, dan kambing ya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, lihat kurusmallah ala ma razaqahum, untuk agar di mana Allah untuk agar di mana kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah ya, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang Allah rezekikan dari binatang ternak. Karena ketika kita ya memotong hewan ternak kita untuk berkurban, dalam kondisi itu kita sedang mengingat Allah, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana kaum muslimin rahimakumullah, kemudian ya as-sinnu al-mujzi'a fil ibil wal baqar ya, jadi pada tahun berapa, di usia berapa binatang ternak tersebut yang dibenarkan untuk ya onta dan sapi ya. An Jabir qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'ata minadhani ya. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah ya, jadi tidaklah boleh kalian untuk berkurban kecuali binatang itu yang sudah tanggal giginya, illa an ya'sura alaikum, kecuali ketika susah kalian untuk mencari binatang yang sudah tanggal giginya, fatadbahu jada'ata minadhani, maka boleh kalian menyembelih ya domba atau kambing yang umurnya masih sekitar umuran 6 bulan ya. Nah, ini jadi itu, dan apa yang dimaksud di sini wal musinnah ya atsana min kulli syai' ya, jadi musinnah ini artinya adalah bilangan genap atau bilangan 2 di segala sesuatunya, minal ibil wal baqar wal ghanam fama fauqaha ya, ya baik itu kaitan dengan onta, sapi atau kemudian kambing. Wathaniyah minal baqar malaha ya sanatan wa dakhalat fi tsalisah. Adapun untuk usia sapi dikatakan musinnah, sudah tanggal giginya itu adalah di usia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Wathaniyah minal ibil, adapun thaniyah maksud ya thaniyah dari onta adalah malaha khamsa sinin wa dakhalat fi sadisah, yaitu ketika usianya itu sudah mencapai usia 5 tahun dan masuk di tahun yang ke-6 ya. Fala yajzi maduna dzalik ya, jadi tidak dibenarkan ya ketika berkurban itu umurnya masih di bawah usia-usia tersebut ya. Nah, adapun kalau
kambing, ya, domba adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam riwayat Muslim, yang Rasulullah mengatakan la tadbahu ila musinnah, dan janganlah kalian menyembelih hewan kurban itu kecuali sudah sampai musinnah, sudah tanggal giginya, ya. Dan yang dimaksud, ya, wathaniyah minadh-dhani malahu sannah wa dakhala fi thaniyah, dan dimana bahwa usia domba, usia kambing itu dikatakan musinnah, sudah tanggal itu adalah, sudah tanggal giginya adalah ketika sudah berusia 1 tahun dan masuk tahun yang kedua, ya. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dhani, kecuali karena kondisinya itu susah kamu untuk mencari domba atau kambing yang usia, ya, segitu, maka apa? Boleh bagi kalian untuk menyembelih, ya, kambing atau domba yang masih sekitar berumur sekitar, ya, 6, ya, atau 7 bulan, ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Adapun berikutnya adalah kaitan dengan al-uyub allati turaddu bihal udhiyah, aib-aib atau cacat dalam binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'anil Bara bin Azib anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala arbaun la yadzina fil adhahi al-awra al-bayyinu awraha wal maridah al-bayyinu maraduha wal uraja al-bayyin dal'uha wal kasirah allati la tunki, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Bara bin Azib bahwa Nabi SAW mengatakan ada 4 model binatang yang tidak dibenarkan dalam berkurban. Yaitu apa? Binatang yang, ya, buta dan jelas akan butanya, ya, baik itu buta kedua matanya atau salah satu matanya tapi jelas, dan bukan berbelek, bukan yang mengeluarkan air mata, bukan yang kemudian berbelek, tapi yang buta. Kemudian apa? Yang kedua adalah, ya, yang sakit, ya, yang sakit dan jelas-jelas akan sakitnya, ya. Jadi mungkin terkena penyakit gatal, gudik, ya, yang semisalnya, yang itu kemudian jadikan kurus dan buruk, ya, maka ini tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang pincang, ya, yang pincang, ya, dan, ya, yang pincang dan jelas, ya, akan pincangnya, ya. Jadi diantaranya para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan pincang itu adalah, ya, ketika dia berjalan, ya, itu senantiasa tertinggal dengan teman-temannya yang lain, ya, maka ini termasuk dalam kategori pincang. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, wal kasirah allati, ya, la tunki, ya, dan yaitu apa? Yang sangat kurus, ya, sangat kurus, sehingga kalau berdiri itu jatuh, ya, ketika berdiri mau berjalan kesenggol temannya jatuh. Nah ini, ya, sehingga tidak dapat, ya, digunakan, ya, untuk berkurban, ya. Adapun, ya, berikutnya adalah, ya, apa diantaranya yang untuk dijaga bagi orang yang ingin berkurban, yaitu apa? Taklimul atfar wal akhdhu minasy'ari liman aroda an yudhiyah, ya. Jadi artinya, ya, sebelum dia masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah, kalau dia ingin berkurban hendaklah sudah memotong kuku dan rambutnya, yang karena ketika sudah masuk, ya, 10 awal di bulan Dzulhijjah, untuk menahan diri tidak boleh untuk mencukur rambut dan memotong kukunya. Kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam riwayat Muslim, ya, an Ummi Salamata anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda,
idza dakhalatil asyru, kalau sudah masuk tanggal 10 awal sudah masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkurban, fala yamussa min sya'rihi ya wa basyarihi syai'an, maka hendaklah dia untuk tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Nah, ini untuk menahan diri. Ya, jadi ketika dia sudah punya niat untuk berkurban, maka ketika sudah masuk 10 awal di bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, untuk menahan diri. Jangan memotong kuku dan jangan memotong rambutnya. Ya, di antaranya faedahnya adalah untuk mengikuti sebagaimana orang yang melakukan ihram. Ya, dan juga di antaranya adalah sebagian para ulama menjelaskan ini nanti akan menjadi bukti di hadapan Allah kalau dia melakukan kurban karena menahan diri tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambutnya. Sampai kapan? Hatta yudhiya. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan adalah sampai dia berkurban, sampai dipotong hewan kurbannya. Ya, jadi kalau belum, ya belum boleh. Ya. Dan apakah itu hanya rambut kepala saja? Ya, ternyata para ulama nanti menjelaskan adalah semua jenis rambut. Ya, itu untuk ditahan, tidak dipotong mulai dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal ya 10 atau sampai dia memotong hewan kurbannya. Ya. Dan apakah ini berguna untuk orang-orang juga yang dia niatkan? Tentunya tidak. Jadi contoh seorang berkurban dengan 1 ekor kambing, diniatkan untuk keluarganya, anak, istrinya, orang tuanya. Apakah mereka juga untuk menahan diri? Tentunya tidak. Ya, hanya diri dia. Ya, kecuali kalau 1 sapi kemudian untuk 7 orang, untuk dia, untuk bapaknya, ibunya, istrinya, yaitu semua harus menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Ya. Kapan kemudian waktu udhiyah? Ya, tentunya bahwa waktu penyembelihan udhiyah itu adalah ya, yaitu setelah melaksanakan sholat id, ya, sampai ya ayyamut tasyrik. Ya, jadi kalau id itu yaumun nahri itu tanggal 10, kemudian ayyamut tasyrik itu 11, 12 dan 13. Pada waktu-waktu itu masih diperbolehkan ya untuk ya masih diperbolehkan ya untuk menyembelih hewan kurban. Mayantafi'u bihi minal udhiyah. Ya, jadi kemana saja udhiyah itu untuk kita bagikan? Ya, nah, di sini disebutkan dibagi menjadi 3, al-aqlu minha, at-tasaddaqu 'alal fuqara, al-idkhar min lahmiha. Ya, jadi ya untuk dimakan dari sebagian dagingnya, disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, atau kita simpan dari dagingnya. Yang diantaranya ya untuk tidak boleh kita mengambil 1/3 dari binatang yang kita kurbankan. Ya. Selain itu bisa kita sedekah fakir miskin. Selain itu bisa kita hadiahkan, bisa untuk kita makan bersama-sama dengan para saudara-saudara kita jamaah yang ada. Ya. Karena diantaranya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk agar mereka menyaksikan, mengambil kemanfaatan-kemanfaatan ya untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi, untuk mengingat Allah, fi ayyamin ma'lumatin, mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan. Nah, diantaranya adalah hari kurban. Alama razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari binatang ternak. Fakulu minha, ya, makan sebagian dari dagingnya. Wa at'imul ba'is al fakir, dan berikanlah makan kepada orang-orang fakir yang sengsara, yang kesulitan, ya, yang mungkin mereka jarang untuk memakan daging, ya, untuk diberikan kepada mereka. Ya. Kemudian berikutnya adalah mala yantafi'u mil udhiyah, apa saja yang tidak boleh ya dimanfaatkan dalam berkurban. Ya. Jadi artinya di mana bahwa
dalam berkurban itu la yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh menjual sesuatu apapun dari ya binatang kurban, ya baik itu kulitnya, baik itu tulangnya, ya baik itu kakinya, kikilnya, semua ya untuk diberikan kepada ya kaum muslimin, untuk dibagikan. Ya, bahkan juga tidak boleh untuk memberi upah penyembelih ya, yaitu dari hewan kurban yang disembelih. Ya, jadi kalau dia di komandoi atau diproses di masjid, ya boleh diambilkan dari kas masjid. Atau orang yang berkurban untuk melebihkan. Ya. Jadi kalau ya 2,5 juta, maka 2,6 juta, 100-nya nanti itu untuk yang menyembelih. Ya, jadi artinya tidak boleh, berdasarkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau mendapatkan perintah dari Nabi untuk mengurus onta yang dikurbankan oleh Rasulullah, dan sahabat Ali mengatakan, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk membagikan semuanya. Ya. Dan tidak boleh, kata sahabat Ali, ya untuk memberi orang yang memotongnya sedikit pun dari binatang tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah diperbolehkan tankilul adhahi ila biladin ukhra? Ya, apakah bolehkah kita memindahkan ya daging kurban itu ke tempat yang lain, mengirim ke tempat yang lain? Al aslu anna mahala at-tadhiyah ya biladil mudahi, yang aslinya bahwa ya daging itu untuk dibagikan di negeri orang yang berkurban, ya kecuali nanti ketika memang itu menghajatkan dan di negeri yang lain membutuhkan, ya di situ tidak adanya binatang yang disembelih dan di tempat orang yang berkurban ini sudah ya mencukupi daging-daging kurban yang ada, maka boleh ya untuk membagikan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli jamil aqtar, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.